Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan keempat. Hari ini membahas mengenai perencanaan kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material diharapkan agar sistem pengadaan material tepat waktu, tepat jumlah, tepat dalam perencanaan pengadaan material atau Material Requirement Planning atau MRP. Apa sih tujuannya sistem MRP? Yang pertama, menjamin tersedianya material, menjaga tingkat persediaan pada kondisi optimum, merencanakan aktivitas penjadwalan pembelian dan pengiriman. Apa saja langkah-langkah dalam proses penghitungan MRP? Yang pertama, menentukan kebutuhan bersih. Kedua, menentukan jumlah pesanan atau ukuran lot. Ketiga, menentukan bill of material dan kebutuhan kotor setiap komponen, lalu menentukan tanggal pemesanan. Nah, ini rumus-rumus yang akan digunakan dalam menghitung MRP. Ada biaya pemesanan, frekuensi pembelian, interval waktu order, biaya penyimpanan, dan EOQ. EOQ rumusnya adalah akar 2 kali R kali S dibagi P kali I. R itu apa? Jumlah dalam unit kebutuhan bahan baku atau persediaan selama 1 tahun. S adalah biaya pemesanan. I adalah biaya penyimpanan rata-rata. Dia biasanya dalam bentuk persentase. Lalu P adalah harga atau price. Lalu Q adalah unit atau quantity. Ini ada contoh soal. Perusahaan manufaktur, total permintaan bahan baku selama setahun adalah 20.000. Berarti ini adalah R ya. R-nya adalah 20.000. Dengan biaya sekali pemesanan, berarti S, sebesar Rp100.000. Harga per unit atau price, berarti P, nilainya adalah 10.000. Dan biaya penyimpanan rata-rata 10% per unit per tahun. Berarti ini adalah simbolnya I. Yang diminta adalah hitung total biaya penyimpanan dan pemesanan. Nah, nanti dalam menghitung MRP tersebut ada beberapa alternatif penghitungan. Oke, yang pertama adalah metode lot for lot atau LFL. Nah, sistem LFL ini ya, pemesanannya dilakukan setiap minggu. Tidak ada biaya penyimpanan. Setahun itu ada berapa minggu? Setahun itu ada 48 minggu. Coba kalau nggak percaya kalian hitung atau lihat kalender. Benar nggak setahun ada 48 minggu? Nah, tadi rumus biaya pemesanan apa? Kita lihat rumus nomor 1. Kalian bisa balik nanti ke slide berikutnya atau lihat di materi ya. Biaya pemesanan itu rumusnya adalah frekuensi pemesanan dikali biaya pemesanan atau S. Nah, tadi kan setahun itu 48 minggu ya. Di lot for lot itu kan mesennya setiap seminggu sekali. Berarti dalam setahun itu 48 kali pemesanan. Ya, berarti frekuensinya 48 kali. Lalu dikalikan S-nya, biaya pemesanan adalah sebesar Rp100.000. Berarti total biaya pemesanan adalah Rp4.800.000. Nah, di LFL ini tidak ada biaya penyimpanan, nilainya adalah 0. Maka total biaya dengan menggunakan metode lot for lot adalah sebesar Rp4.800.000. Oke, yang kedua adalah dengan metode EOQ, Economic Order Quantity. Rumusnya bisa dilihat, yaitu rumus nomor 5. Akar 2 kali R kali S dibagi P kali I. 2 dikali R-nya berapa tadi setahun? 20.000. Lalu dikalikan S-nya adalah 100.000 dibagi P-nya atau price-nya atau harganya adalah 10.000 dikali I-nya adalah 10%. 2 kali R kali S nilainya adalah 4 miliar rupiah. Lalu P kali I nilainya adalah 1.000 rupiah. Akar 4 miliar dibagi 1.000
hasilnya adalah akar dari 4 juta. Akar 4 juta berarti nilainya adalah sebesar 2000 unit. Berarti EOQ-nya adalah 2000 unit. Nah, sekarang kita masuk ke mencari frekuensi pembelian dulu. Nah, frekuensi pembelian itu rumus yang digunakan adalah rumus nomor 2. Rumusnya itu adalah kebutuhan 1 tahun, ya, kebutuhan 1 tahun R, ya, berarti R-nya itu adalah kebutuhan 1 tahun dibagi EOQ, ya, karena di sini kita menggunakan EOQ, berarti R dibagi EOQ. Nanti kalau misalnya menggunakan metode period, order, quantity, dan akumulasi, R-nya itu dibagi dengan Q, bukan EOQ. Oke. R dibagi EOQ. 20.000 unit dibagi 2.000 unit. Berarti frekuensinya adalah 10 kali. Lalu kita mencari interval. Interval waktu. Berarti rumusnya kita menggunakan rumus nomor 3. Apa bunyi rumusnya? Jumlah order 1 tahun, ya. Jumlah order 1 tahun dibagi frekuensi pembelian. Jumlah ordernya tadi berapa kali dalam setahun? 48 kali dibagi frekuensinya 10 kali. Maka didapat intervalnya adalah 4,8 minggu. Kita bulatkan ke atas menjadi 5 minggu. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari total biaya pemesanan. Rumusnya nomor 1 ya, jangan lupa. Bunyi rumusnya adalah frekuensi pemesanan dikali biaya pemesanan. Frekuensinya adalah 10 kali dikali S-nya, biaya pemesanan 100.000. Berarti total biaya pemesanan adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya kita mencari total biaya penyimpanan. Gunakan rumus nomor 4. Nah, rumusnya adalah I kali P dikali Q dibagi 2. I-nya berapa? I-nya adalah 10%. P-nya atau price-nya 10.000. Dikali Q dibagi 2. Tadi Q sama dengan EOQ ya, karena kita pakai rumus EOQ. Q dibagi 2, berarti 1000. 10% dikali 10.000 rupiah dikali 1000 unit, maka didapat 1 juta rupiah. Maka total biaya pengadaan adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah metode period order quantity atau POQ. Oke, di sini frekuensi pemesanannya adalah 5 kali. Ya, sudah ditentukan sebesar 5 kali kalau di sini di POQ-nya. Oke, sekarang kita mencari dulu Q-nya, ya. Q-nya. Sekali pemesanan gini. Dalam setahun itu kan kita butuh, perusahaan butuh sebesar R-nya 20.000. Lalu frekuensinya 5 kali. Berarti untuk mencari Q, ya, rumusnya adalah R, ya, R dibagi dengan frekuensi. Ya, R dibagi frekuensi. Maka didapat Q-nya adalah 4.000 unit. Sekarang kita langsung masukkan mencari total biaya pemesanan. Ingat, rumusnya nomor 1. Frekuensi pemesanan dikali biaya pemesanan. 5 kali dikali 100.000 rupiah. Maka total biaya pemesanannya adalah 500.000 rupiah. Selanjutnya kita cari biaya penyimpanan. Rumusnya I kali P kali Q dibagi 2. I-nya 10%, P-nya atau price-nya 10.000 rupiah dikali Q dibagi 2. Q-nya adalah 4.000 dibagi 2. 10% dikali 10.000 rupiah dikali 2.000, maka didapat total biaya penyimpanan adalah 2 juta rupiah. Dijumlahkan.
Total biaya pemesanan Rp500.000 ditambah biaya penyimpanan Rp2.000.000, maka total biaya pengadaannya adalah Rp2.500.000 dengan menggunakan metode period order quantity. Selanjutnya adalah metode akumulasi. Nah, kalau di akumulasi ini kita ada beberapa alternatif jumlah pemesanan. Misalnya bisa 4 kali, 20 kali, 25 kali. Tapi kalian jangan bingung. Yang perlu diperhatikan adalah di sini berapa R-nya atau kebutuhan setahunnya, yaitu 20.000. Nah, di sini yang pemecahan yang pertama kali adalah kita pilih frekuensi pemesanannya 4 kali. Nah, 20.000 kebutuhan setahun atau R-nya dibagi 4. 4-nya itu frekuensi. Berarti 20.000 bagi 4. Berarti Q-nya sekali pemesanan itu adalah sebesar 5.000 unit. Ya. Sekarang kita mencari total biaya pemesanan. Ingat, rumusnya adalah frekuensi pemesanan dikali S. Frekuensinya adalah 4 kali, lalu biaya pemesanan adalah Rp100.000. Maka didapat total biaya pemesanan Rp400.000. Selanjutnya kita mencari biaya penyimpanan. Rumusnya I kali P dikali Q bagi 2. I-nya 10%, P-nya atau price-nya atau harganya Rp10.000 dikali Q bagi 2. 5.000 dibagi 2. 10% kali Rp10.000 dikali 2.500 dapat Rp2.500.000. Maka total biaya dengan metode akumulasi dengan frekuensi 4 kali pemesanan, Q-nya adalah 5.000 sebesar Rp2.900.000. Nah, sekarang kalau frekuensi pemesanannya adalah 20 kali. Ya, ingat R-nya adalah 20.000. 20.000 dibagi 20 kali. Berarti Q-nya sekali pesannya adalah 1000 unit. Ya, 1000 unit. Oke, total biaya pemesanan rumusnya frekuensi pemesanan dikali S, biaya pemesanan, yaitu Rp2.000.000. Biaya penyimpanan I kali P kali Q bagi 2, yaitu Rp500.000. Total biayanya adalah Rp2.500.000. Sekarang kalau frekuensi pemesanan adalah 25 kali. Ya, berarti 20.000 pemesanan atau 20.000 kebutuhan setahun dibagi 25 kali. Maka Q-nya sekali pesan adalah 800 unit. Total biaya pemesanan 25 kali dikali S, biaya pemesanan Rp100.000, maka dapat Rp2.500.000. Biaya penyimpanan I kali P dikali Q bagi 2 dapat Rp400.000. Maka total biaya metode akumulasi dengan frekuensi pemesanan 25 kali totalnya adalah Rp2.900.000. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tenggang waktu dan persediaan pengaman. Tenggang waktu atau lead time, nanti simbolnya adalah dengan L. Adalah waktu tunggu yang ditentukan setelah proses pembelian selesai dan pesanan pembelian atau purchase order telah diterima oleh pemasok atau supplier. Ya, tenggang waktu untuk setiap jenis barang berbeda sesuai dengan kebutuhan manajemen persediaan agar persediaan selalu dalam jumlah yang optimal. Yang kedua adalah persediaan pengaman atau safety stock. Nanti simbolnya adalah SS. Ya, adalah persediaan yang disiapkan untuk mengantisipasi kekurangan stok jika pemasok terlambat dalam pengiriman barang atau melewati tenggang waktu yang telah ditentukan. Nah, ini ada contoh soal mengenai lead time, safety stock, dan order optimal. Oke,
Persediaan pengaman ditentukan 250 unit. Berarti simbolnya adalah SS, safety stock. Lalu penggunaan per hari rata-rata, simbolnya adalah D, demand. Artinya penggunaan rata-rata yaitu 40 unit. Tenggang waktu pengiriman, simbolnya adalah lead time, selama 5 hari. Lalu order optimal ditentukan misalnya adalah 500 unit. Ditanya, kapan pesan kembali atau reorder point? Berapa persediaan maksimum di gudang? Oke, yang pertama, penyelesaian poin A. Rumus reorder point adalah safety stock ditambah demand dikali lead time. Saya ulangi, rumus reorder point, safety stock, persediaan pengaman, ditambah demand, penggunaan rata-rata per hari, dikali tenggang waktu pengiriman atau lead time. Oke, safety stocknya berapa? 250 unit. Lalu ditambah D kali lead time. 40 kali 5 berarti 200. Ditambah 250. Maka reorder point adalah 450 unit. Yang berarti pada saat barang pada jumlah 450, maka harus dilakukan pemesanan kembali. Oke. Poin B. Berapa persediaan maksimum di gudang? Rumusnya adalah reorder point ditambah order optimal. Ya. Tadi reorder point sudah kita ketahui, nilainya adalah 450 unit. Terus ada order optimalnya adalah 500 unit. Maka maksimum stoknya adalah 950 unit. Yang berarti bahwa maksimum stok di gudang ditentukan adalah 950 unit. Demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.